Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Handika Putra Aditya Pratama dengan NIM 24241011014. Ini saya dari Data Mining kelas B. Di sini saya akan melakukan penjelasan yaitu LKM 5 mengenai bahasan materi yaitu Algoritma Naive Bayes Classification. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini untuk soal yang pertama kita diminta untuk mengulang langkah yang sudah dilakukan di sesi praktikum sebelumnya, yaitu dengan menggunakan data start dan juga data adult. Nah, untuk yang pertama kita import dulu datanya ke dalam Google ini, ke dalam Google Colab. Nah, jadi di sini saya sudah mengimport dua data, yaitu data start dan juga data adult. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembahasan yang soal pertama, yaitu kita akan melakukan data start terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan pandas untuk eksekusinya, yaitu di sini kita akan misalkan variabelnya itu sebagai df star supaya ada pembeda antara start dan juga adultnya nanti. Nah, di sini kita ambil dari data CSV-nya yaitu star.csv. Lalu di sini kita ambil 5 kolom pertama yaitu menggunakan stackHand di sini. Setelah itu kita sudah menampilkan ini hasil outputnya dari tabel start ini, yaitu ada name, temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan star kategori. Nah, setelah kita udah menampilkan ini, kita akan melakukan pre-processing terlebih dahulu, yaitu kita akan melakukan cleaning terlebih dahulu supaya data bisa dieksekusi dengan jelas dan lancar. Nah, yang kedua kita akan menghapus kolom unnamed, karena di sini kolom unnamed ini dia itu masuk ke dalam list CSV atau indeks CSV, sedangkan di sini kita sudah menggunakan indeks dari pandas, jadi kita tidak perlu kolom dan unnamed ini. Kita drop di sini. Nah, di sini kita menggunakan drop, lalu aksesnya itu kolom, aksesnya true. Ini kita tampilkan lagi, yaitu ini adalah hasil setelah kolom indeks ini udah di drop. Di sini ada temperatur, luminosity, radius, absolute, magnitude, dan star kategori. Untuk kolom yang tadi itu sudah hilang karena di sini udah ada dua indeks. Kita akan menggunakan indeks asli dari pandasnya. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi agregat, yaitu di sini untuk menghitung jumlah startnya yaitu is 0. Jika yang kosong di sini kita akan menggunakan sum. Nah, yang kosong ternyata di sini untuk memastikan lagi temperaturnya itu 0, luminosity-nya itu 0, radiusnya itu 0, absolute magnitude-nya itu juga 0, dan star kategorinya juga 0. Untuk data tipenya sendiri di sini yaitu menggunakan integer 64. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat sebuah input star dan target starnya di sini, yaitu di sini kita ambil dari df star, lalu kita drop star kategori axis kolom. Di sini kita target star lagi. Di sini df starnya itu adalah star kategori. Lalu di sini untuk input starnya kita akan tampilkan terlebih dahulu 5 kolomnya. Sehingga kalau kita lihat yang tadi di sini ada star kategori. Nah, sekarang itu sudah di drop di bagian sini, yaitu ada temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude. Di sini perlu dijelaskan bahwa kita akan mengeksekusi data, yaitu data yang sifatnya itu numerik di sini. Karena data di sini itu star kategori, di sini itu ada data yang bertipe teks atau tidak terlalu di itu juga, karena tipenya di sini ada bound drops dan ini juga bound drops. Nah, kita perlu drop atau hilangkan kolom ini supaya kita akan fokus ke numeriknya saja di sini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji tes, yaitu untuk uji tesnya di sini kita akan menggunakan scalan model selection menggunakan import trend test split. Lalu from scalan kita akan menggunakan naive bayes, yaitu kita akan menggunakan Gaussian NB. Di sini kita akan melakukan tes yang yang pertama yaitu 0,2. Di soalnya itu kita akan melakukan tes yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4. Nah, untuk yang bagian pertama ini kita akan inisialkan dulu di sini, yaitu ada data trend dan juga data tesnya di sini. Yaitu kita punya dua di sini, yaitu ada XY untuk trend dan XY untuk tes. Nah, di sini kita akan menggunakan split. Splitnya tadi kita akan menggunakan dari input starnya, target starnya, sama size-nya di sini kita menggunakan 0,2. Nah, untuk random state-nya di sini kita akan menggunakan 42. Kenapa menggunakan 42? Karena di Gaussian DB ini ya kita akan mengeksekusi data secara perhitungan dari Gaussian DB ini, yaitu menggunakan 0,42. Di sini kita akan mencoba 42. Apakah akurasinya itu berhasil atau akurat? Oke. Lalu di sini kita akan menggunakan menginisialkan
untuk memanggil fungsi dari si Gaussian NB-nya ini, yaitu kita membuat variabel model 2 sama dengan Gaussian NB. Nah, lalu kita feed, yaitu kita akan menggunakan data trainnya di sini untuk modelnya. Di sini kita akan menggunakan X-train yaitu dan juga Y-train yang sudah kita inisialkan tadi. Nah, selanjutnya kita di sini print untuk memprediksi skornya. Di sini untuk menghasilkan skornya yaitu menggunakan model load score dari data tes dan juga Y tes 2-nya. Lanjut ke 0,3 untuk caranya itu juga sama, penggunaannya juga sama di sini, yaitu di sini kita inisialkan terlebih dahulu untuk X-train-nya dan juga train, Y-train dan tes dan juga Y-tes. Di sini kita split lagi, yaitu dari input startnya yang di atas tadi ini yang sudah kita inisialkan di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan target startnya juga. Untuk Texasnya di sini kita menggunakan 0,3. Nah, untuk random set-nya di sini sama, kita menggunakan 42. Lalu di sini kita juga menggunakan model untuk yang ketiga ya. Kita akan menggunakan model Gaussian NB juga. Di sini model fit-nya itu kita ambil dari data train, terus untuk prediction score-nya kita ambil dari si data testnya yaitu X-test dan juga Y-test. Lalu di sini untuk 0,4 caranya juga sama. Kita inisialkan di sini yaitu ada X-train 4, X-train X dan Y4, terus di sini ada X dan Y-test untuk untuk nomor 4 juga. Di sini kita akan menggunakan split. Di sini kita ambil dari input stars-nya, target star, test-nya kita ubah menjadi 0,4 karena diminta 0,4. Jadi di soalnya kita diminta 0,2, 0,3 dan 0,4. Lalu untuk random set-nya kita sama, akan menggunakan 42. Untuk model yaitu di sini kita akan menggunakan Gaussian NB. Di sini juga sama, kita untuk fit-nya kita ambil dari train dan juga ya kita ambil dari data train-nya yaitu di model yang keempat, yaitu di sini kita akan menggunakan X-train 4 dan Y-train 4. Nah, untuk akurasi skornya kita akan menggunakan X-test. Nah, jadi kita gunakan X-test 4 dan juga Y-test 4. Sehingga ketika kita print di sini itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk akurasi yang 0,2 di sini yaitu 0,8333. Di sini akurasi yang ketiga 0,3 di sini 0,86 dan untuk akurasi yang keempat di sini yaitu 0,84. Jadi untuk akurasi skor yang paling tinggi di sini kita bisa menggunakan 0,3 karena di sini hasilnya lumayan tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang data adult terlebih dahulu sebelum kita masuk ke subset yaitu soal yang kedua. Baik, di sini untuk penggunaan dari si data adult kita sama, kita akan melakukan preprocessing terlebih dahulu. Kita panggil datanya menggunakan pandas di sini. Yaitu di sini yang tadi kita menggunakan df star, di sini kita akan menggunakan df adult untuk inisial dari variabelnya. Di sini dia itu menggunakan df adult, kita ambil dari adult.csv yang sudah kita import tadi. Lalu di sini kita menampilkan 5 data yang pertama menggunakan syntax.head. Di sini ketika kita print di sini, maka untuk data adult ini lebih banyak untuk kolom-kolomnya dan untuk kolom numeriknya juga lebih sedikit. Nah, di sini ada age, work loss, and wage, education 6, terus marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, horse per week, native country, dan income. Oke, di sini kita akan melakukan preprocessing terlebih dahulu dengan menghapus kolomnya. Nah, di sini kita akan menghapus kolom yang tidak relevan. Di sini untuk kolom yang tidak relevan, kalau kita lihat di sini itu ada FN LWGT, lalu educational 6, terus di sini ada bagian yaitu di native country. Karena tidak terlalu digunakan juga dalam data kali ini. Nah, jadi kita drop saja untuk kolomnya sehingga kita setelah kita drop di sini kita print, di sini itu ada age, work log, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, loss per week, dan income. Lanjut, di sini kita akan melakukan encoding terlebih dahulu. Karena kita lihat di sini itu kebanyakan berupa data teks, kita akan melakukan encoding terlebih dahulu supaya datanya ini bisa dibaca secara oleh komputasi atau komputer di sini. Itu kita akan menggunakan inisial terlebih dahulu di sini yaitu menggunakan dami standard dan juga df adult. Jadi ketika kita menggunakan inisial ini kita akan menggunakan inisial 10. Jadi misal di sini male dan female. Male itu 1, terus female-nya itu 0 dan juga sebaliknya female itu 1, male-nya itu 0 gitu.
lalu di sini kita akan encoding kolom-kolom di bagian ini, yaitu ada work class, education, marital status, di sini ada occupation juga, terus relationship, dan juga ada race. Nah, kita akan convert ini ke dalam encoding atau kita convert ke dalam bilangan biner. Nah, setelah itu di sini kita akan hapus kolom asli yang telah kita encode, yaitu di sini kita akan ngedrop yaitu gender dan juga bagian male di sini. Lalu di sini kita akan tampilkan, sehingga ketika kita tampilkan di sini, maka hasilnya itu seperti ini. Ada age, work loss, education, marital status, occupation, relationship, race, capital gain, capital loss, horse per week, income female, dan lagi di sini. Di sini tadi kan kita udah ubah nih datanya dari teks ini, kita ubah menjadi encoding atau kita ubah menjadi bilangan biner yaitu encoder, sehingga menghasilkan bilangan seperti ini. Nah, ketika udah menjadi bilangan seperti ini, kita bisa eksekusi nih menggunakan fungsi sum di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi sum, yaitu untuk melihat datanya bahwa data ini kosong atau enggak. Di sini kita membuat inisial dua variabel lagi, yaitu menggunakan input adults yang kita drop kolomnya yaitu income. Yang targetnya di sini itu juga menggunakan income juga. Ketika kita print di sini, yaitu hasilnya ini ada age 0, work class 0, education 0, marital status 0, occupation, relationship, race, capital gain, capital loss. Terus di sini ada horse per week, income female. Nah, untuk data tipenya sama di sini 64 juga. Selanjutnya kita akan menggunakan prediksi mode. Yang di sini sama penggunaannya tadi seperti prediksi yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan scalar model selection, yaitu menggunakan trend test split. Di sini kita akan menggunakan from juga. Di sini kita menggunakan naive Bayes, kita import yaitu Gaussian NB-nya. Ini sama untuk penggunaannya. Di sini menggunakan 0,2. Kita inisialkan terlebih dahulu di sini untuk x dan y trennya itu apa, dan x dan y testnya itu apa. Setelah itu kita split, kita ambil dari input adultnya, target adultnya, testnya kita 0,2, kita render setnya itu 0,42. Di sini sedikit berbeda di penggunaan dari variabelnya. Di sini kita tadi menggunakan star untuk soal yang pertama, karena di sini kita menggunakan data adult, jadi kita akan menggunakan import adult yang kita udah misalkan tadi di atas. Lanjut di sini di 0,3 juga sama, x dan y trennya, x dan y testnya. Di sini kita split lagi. Lalu di sini kita akan menggunakan testnya itu 0,3, random stepnya juga sama 42. Di sini kita akan modelnya itu menggunakan Gaussian NB juga. Lalu modelnya itu A3, kita akan menggunakan fit dari trennya. Lalu untuk skornya kita ambil dari tesnya juga. Nah, lalu di sini untuk 0,4 juga sama. Ketika kita run di sini, untuk akurasinya di sini kelihatan untuk 0,2 di sini yaitu ada 0,8020. Nah, lalu untuk di 0,3 di sini yaitu ada 0,8028. Untuk yang 0,4 di sini itu ada 0,8010. Jadi untuk bagian besar yang sini bisa dilihat untuk akurasi dari si tesnya sendiri itu yang masih akurat di sini yaitu 0,3 sama industri start di sini. Di sini cuma selisih beberapa angka untuk dari x 0,2-nya yaitu selisih 2. Kalau di bagian 802 belakangnya lagi di sini selisih 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke subsetnya. Jadi subsetnya ini kita ambil dari si akurasi adultnya yang paling bagus tadi. Nah, setelah kita seleksi tadi untuk akurasi adult yang paling bagus itu di bagian start itu ada di 0,3. Di bagian adult juga itu sama, itu ada 0,3 juga. Nah, jadi kita akan masuk ke soal yang pertama. Jadi kita akan menggunakan data yang udah kita training yaitu menggunakan tadi yaitu 0,3. Jadi di sini kita akan membuat datanya yaitu kita akan ambil dari radius dan absolute magnitude-nya untuk subsetnya ini. Lalu di sini kita akan menggunakan import substars. Kita akan menggunakan variabel ini yang kita ambil di sini yaitu input starnya yaitu kita ambil dari radius dan juga absolute magnitude. Di sini untuk inisial juga sama seperti soal yang sebelumnya, kita akan tentukan untuk x trend subnya dan y trend subnya, terus y test x test subnya dan juga y test subnya. Kita akan menggunakan split juga yang kita ambil dari input substarnya dan juga kita ambil dari target starnya yang sudah kita inisialkan di atas tadi.
Untuk tesnya tadi karena hasil dari prediksi yang bagus itu ada di 0,3 yaitu 0,86, kita akan menggunakan 0,3 ini, gunakan understamp 42. Nah, modelnya juga sama, di sini kita akan menggunakan Gaussian NB. Lalu untuk model subfitnya di sini kita ambil dari X-trendnya dan juga Y-trendnya, lalu kita predict score-nya kita ambil dari tes dan juga Y-test dari si subtetnya ini. Nah, setelah kita run di sini untuk hasilnya itu lumayan akurat karena di sini bisa dilihat untuk hasilnya yaitu 0,986. Jadi hasil sudah bisa dianggap akurat lah gitu. Kita lanjut ke bagian di subset yang nomor 2 atau si adult ini. Nah, untuk adult ini kita akan menggunakan kolom yaitu age, capital gain, dan horse per week. Nah, di sini juga sama, kita inisialkan variabel terlebih dahulu, kita ambil dari age, capital gain, capital loss, dan juga horse per week. Kita inisialkan lagi untuk data X trendnya, Y trendnya, dan juga X testnya dan juga Y testnya. Di sini kita ambil split lagi di sini. Nah, di sini kita menggunakan import sub adult, yang tadi kita menggunakan star, di sini kita menggunakan adult karena kita akan menggunakan data adultnya. Lalu kita tentukan di sini yaitu target adultnya, testasnya di sini 0,3 karena 0,3 di sini lebih bagus dari 0,2 dan 0,4 yaitu 0,80283. Nah, lalu kita akan menggunakan understamp 42 juga. Di sini kita untuk model shootnya kita menggunakan Gaussian NB. Model fitnya di sini kita ambil yaitu dari data trend dan juga skornya kita ambil dari set testnya. Di sini untuk modelnya itu lumayan lah. Kalau dari skor akurasi di sini itu lebih rendah. Di sini itu menggunakan 0,79. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai LKM 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.